bahwa pada hari ini kita memperingati hari lahirnya seorang manusia besar yang punya sejarah besar dan memiliki jiwa besar karena dididik dan dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, karena itu setiap kita menceritakan tentang kita punya Nabi, menyebut nama kita punya Nabi, wajib untuk dipenuhi hati kita dengan takrim dan ta'zim. Bagaimana kita mengagungkan beliau, memuji beliau, memuliakan beliau. Jangan sekali-kali memberikan sifat-sifat yang hina untuk Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menyebut namanya, saudara, menyebut namanya saja tanpa ada rasa ta'zim, tanpa ada rasa takrim, tanpa ada rasa mahabbah, itu sudah cukup dikatakan penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Na'udzubillah min dalik. Maka itu saya ingatkan bagaimana Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, saudara, ketika suatu ketika berdialog dengan seseorang yang bernama Malik ibn Nuwairah. Malik ibn Nuwairah ini masuk Islam di zaman Nabi, saudara. Masuk Islam di zaman Nabi, mengikuti yaitu segala syariatnya. Tapi begitu Nabi wafat, dia tidak mau bayar zakat, ya kawan. Dia katakan zakat udah nggak wajib, zakat bukan rukun Islam, zakat bukan bagian dari syariat lagi. Zakat itu hanya sekedar setoran kepada Nabi, saudara. Karena Nabinya sudah wafat, dia ingkari kewajiban zakat. Nah, kemudian diutuslah Khalid bin Walid ini oleh Khalifatul Rasulullah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengutus Khalid bin Walid dengan pasukannya untuk menyadarkan orang-orang yang keluar dari Islam, orang-orang yang mengingkari syariat, saudara. Saudara, Malik ibn Nuwairah, salah satu tokoh yang tidak mau bayar zakat tadi, saudara, didudukkan di depan Khalid bin Walid, diajak berdialog dengan santun, dengan lembut, dengan penuh penghormatan. Khalid bin Walid menyampaikan kepada Malik bin Nuwairah, "Ya Malik, kau kan tahu bahwa zakat itu kewajiban dari Allah yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Baru bicara begitu Khalid, saudara, apa jawaban Malik ibn Nuwairah? Malik ibn Nuwairah mengatakan, "Muhammad sahibuk, Muhammad temen ente." Jawabnya begitu, saudara. Muhammad sahibuk, Muhammad koncomu. Muhammad sahibuk, Muhammad kawanmu. Ini jawaban Malik bin Nuwairah. Itu Khalid bin Walid dengar jawaban begitu, tak banyak ngomong, saudara, langsung berdiri. Kurang ajar, kau sebut nama Nabi dengan hina. Dia cabut pedangnya, dia tebas batang lehernya, saudara. Takbir, sallu ala Nabi. Padahal Malik bin Nuwairah enggak caci maki Nabi, enggak keluar caci maki Nabi, enggak bilang Nabi rembes, enggak, saudara. Enggak ada. Enggak bilang Nabi belekan, rembes, enggak ada, saudara. Cuma bilang Muhammad sahibu, Muhammad temen ente. Itu bagi seorang Khalid bin Walid itu penghinaan buat Nabi, saudara. Enggak pantas nama Nabi seperti itu. Ada beberapa sahabat yang keberatan dengan sikap Khalid bin Walid. Mereka menganggap Khalid bin Walid terlalu ekstrim, keras, ya kawan. Akhirnya mereka mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saudara. Mereka ngadu karena mereka tahu bahwa Khalifatul Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu seorang yang lembut, seorang yang santun, saudara. Nah, jadi mereka pikir enggak mungkinlah perbuatan semacam ini direstui oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mereka ngadu, "Ya Khalifatul Rasulullah, Khalid bin Walid kelewatan, terlalu keras." Ditanya oleh Abu Bakar Siddiq, "Ada apa?" Dia bunuh Malik bin Nuwairah. Kata Abu Bakar Siddiq, "Kenapa dibunuh?" Tentu ada sebabnya. Tentu ada sebabnya. Coba ceritakan apa sebabnya. Diceritakan. Rame-rame mereka cerita, "Begini ya Khalifah Rasulullah,
Malik ibn Nuwairah diajak dialog oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menyampaikan kepadanya bahwa zakat itu kewajiban dari Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Abu Bakar, kemudian dijawab oleh Malik bin Nuwairah. Apa jawabnya? Muhammad sahibu, Muhammad teman ente. Abu Bakar Siddiq mengatakan, lalu ya Khalid bin Walid menganggap itu penghinaan. Dia angkat terjemah, dia berdiri, dia tebas. Kata Khalid, kurang ajar kau sebut nama Nabi dengan hina. Abu Bakar menarik nafas. Apa jawabnya? Wallahi, demi Allah, kalau aku yang dengan Malik bin Nuwairah menyebut nama Nabi seperti itu, aku yang tebas batang lehernya. Takbir, takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Itu saya mau tanya, jadi menghina Nabi itu berat tidak ya kawan? Berat. Masalah kecil, masalah besar. Masalah kecil, masalah besar. Gak boleh kita biarkan, saudara. Oh, ada yang menjawab, Habib Rizik, tapi kan Nabi sabar. Nabi pernah dilemparin pasir, diam. Nabi pernah diludahi, nggak marah. Nabi pernah ditunjuk-tunjuk, dituding-tuding, dicaci maki. Nabi sabar. Bahkan istrinya Abu Lahab setiap pagi itu gedor rumah Nabi, cuman buat caci maki Nabi doang. Gedor rumah Nabi, dibuka pintu, dicaci maki Nabi ya. Setiap hari. Nabi nggak balas. Nah kalau Nabi begitu sabar nggak membalas, kenapa kita mesti marah? Jawabnya gampang. Emang ente Nabi? Selesai. Lo maksudnya bagaimana Habib Rizik? Maksudnya saudara, perhatikan baik-baik. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam, kalau Nabi alaihi salatu wassalam dihina seseorang di hadapannya, dihina seseorang di hadapannya, itu ada dua kemungkinan. Bisa urusan pribadi, bisa urusan agama. Kalau urusan pribadi, Nabi maafkan ya ikhwan. Nabi gak pernah ambil pusing. Nabi gak pernah nuntut balas. Kalau urusan agama, itu ditimbang lagi oleh Nabi, saudara. Dilihat lagi mafasidnya, masolehnya, saudara, madaratnya, dinilai. Dan dari situ baru Nabi menentukan mana yang dibiarkan dan mana yang harus ditegakkan hukum. Jadi Nabi itu tuh manusia cerdas, saudara. Jadi jangan cuma cerita Nabi sabar, Nabi sabar. Tapi jangan lupa sabarnya Nabi itu cerdas dan tegas, saudara. Ada tempat bagaimana beliau memperlakukan dengan lembut, bagaimana beliau perlakukan dengan tegas, kapan beliau diam, kapan beliau senyum, kapan beliau marah, saudara, dan kapan beliau mengambil tindakan yang tegas terhadap para penghina Nabi, saudara. Takbir. Pada saat Nabi hidup di kota Mekah, banyak hinaan, saudara, hujatan yang beliau terima, yang gak usah kaget. Kalau saat itu umat Islam tidak ada yang balas, yang gak usah kaget. Karena saat itu umat Islam masih minoritas. Saudara, kalau Nabi dihina di tengah umat Islam yang minoritas, wajar. Umat tidak berdaya. Jangankan untuk mengambil tindakan, untuk nyelamatin imannya kadang-kadang sulit. Lihat bagaimana sahabat Nabi Ammar bin Yasir, saudara. Sampai ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh, saudara. Saat itu umat Islam masih lemah. Kalau masih lemah, umat Islam diam, Nabi dihina, wajar tidak? Wajar tidak? Wajar, masih lemah. Tolong dicatat, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham? Yang udah paham boleh pulang. Jadi ingat ceramah 5 tahun lalu. Masya Allah. Lanjut. Betul? Ntar dikriminalisasi lagi. Ini urusannya ceramah lanjut, ada laporan lagi.
Baik, kira-kira yang saya sampaikan barusan jelas ya? Paham semua? Baik, sekarang kita pindah ke Madinah, saudara. Singkat aja deh. Tadi di Mekah umat Islam masih lemah, Nabi dihina, mereka diam. Wajar tidak? Wajar tidak? Tapi itu pun gak semua diam, saudara. Abu Jahal pernah dipukul sama Sayyidina Hamzah karena kurang ajar, saudara. Bicara tentang Nabi, dipukul sama Sayyidina Hamzah. Usahanya Hamzah jagoan, saudara, di kota Mekah, gak main-main. Jadi ada sahabat-sahabat yang berani, walaupun minoritas, tetap mereka marah, saudara. Bahkan paman Nabi, saudara, Abu Thalib, luar biasa. Diancam mau diperangi, diboikot, tetap memberikan pembelaan. Enggak peduli, diboikot hampir 3 tahun. Sampai makan dedaunan, saudara. Nah, jadi sekali lagi ada yang berani melakukan perlawanan, ada. Tapi memang secara umum umat Islam masih lemah. Kalau lemah bertahan. Indah tidak? Indah tidak? Kalau begitu Nabi kita cerdas tidak? Pandai tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, sekarang kita pindah ke Madinah. Di Madinah ada pengemis, matanya buta, miskin, duduk di pasar minta-minta. Setiap Nabi lewat, Nabi kasih. Cuma nih pengemis mulutnya jahat, maki-maki Muhammad dulu, saudara. Muhammad begini, Muhammad begitu. Padahal dia nggak pernah lihat Nabi, saudara. Cuman jadi korban isu medsos. Kan zaman sekarang begitu medsos. Korban Muhammad nih bahat, tukang sihir. Padahal setiap hari Nabi sedekah sama dia. Tapi enggak dihukum sama Nabi. Enggak, saudara. Muncul pertanyaan, kenapa enggak dibunuh? Saudara, Nabi ini fiqhud dakwahnya, saudara, luar biasa. Basyarun lakal basyari. Enggak main-main, saudara. Andai kata pengemis ini dibunuh, udah buta, miskin, melarat, dibunuh sama Nabi, apa kata dunia? Kira-kira jelas gak? Apa kata dunia? Gile, kan begitu, saudara. Orang miskin, buta, melarat, cuman ngomong doang, dibunuh. Nabi cerdas, apa kata dunia? Itu namanya fiqhud dakwah, saudara. Dakwah tuh ada caranya. Oh, ini gak boleh dibunuh. Sahabat-sahabat marah, Nabi tenangin, biarin aja. Nanti ada saatnya dia bakal sadar, ada saatnya dia tahu, saudara. Dan saat itu akhirnya tiba. Begitu Nabi wafat alaihi salatu wassalam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Siti Aisyah, putri Sayyidina Abu Bakar dan istri Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ditanya tentang apa saja yang dilakukan Nabi semasa hidupnya. Janda mana yang dibantu, yatim mana yang ditanggung Nabi, orang miskin mana yang selalu dikunjungi oleh Nabi, saudara. Dan ada sahabat-sahabat Sayyidatuna Khadijah, itu suka didatangi oleh Nabi untuk diberikan bantuan, saudara. Berupa kalau kayak kita sekarang nih sembako, makanan-makanan pokok dibantu oleh Nabi. Nah, Sayyidatuna Aisyah kasih tahu, di antara yang dikasih tahu, di pasar tuh ada pengemis. Nabi tuh nggak pernah luput untuk bantu dia, saudara. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, datang dia bantu dengan jumlah yang sama yang dulu Nabi bantu, ya ikhwan. Begitu dibantu, dipegang tangan Sayyidina Abu Bakar sama pengemis ini. Kau baik, tapi ini tangan aromanya beda dengan yang biasa membantu. Kau baik, tapi ini beda. Nah, begitu. Nah, habis begitu Sayyidina Umar nggak ngomong apa-apa, sudah. Sayyidina Umar yang penting habis kasih jalan. Begitu mau jalan, tahu-tahu ini perempuan kaki maki Nabi. Seperti kebiasaannya, saudara. Kaget Sayyidina Abu Bakar. Berbalik ditanya, kau nggak salah mencaci maki Muhammad?
Oh benar, Muhammad itu begini. Kau tahu siapa dia? Kau pernah lihat dia? Kau kan nggak ngelihat. Ya pokoknya kita dengar Muhammad begini, korban medsos, korban buzzer, korban buzzer ya kawan. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, kau tahu siapa orang yang bantu kamu setiap hari? Oh iya, kalau dia baik, dia lembut, dia santun. Kau tahu gak itu siapa? Gak tahu. Yang jelas dia orang baik. Itulah Muhammad. Sallu ala Nabi. Nangis itu pengemis saudara. Nangis. Dia katakan, saudara demi Tuhan, tidak ada orang yang selembut dia, sesantun dia. Dia selalu membantu aku. Dan hari ini aku menyesal. Ternyata aku mencaci maki dia di depan dia. Subhanallah. Jadi kita lihat saudara, itu kita punya Nabi. Orang miskin, melarat, pengemis, buta, caci maki Nabi karena nggak ngerti. Korban isu, nggak dibunuh sama Nabi. Kalau gitu saya tanya, Nabi kita saudara cerdas tidak? Pandai tidak? Arif tidak? Bijak tidak? Santun tidak? Sabar tidak? Sallu ala Nabi. Itu Nabi kita. Sekarang yang kedua saya ceritakan lagi. Di Madinah juga saudara. Di Madinah Nabi punya utang, nggak seberapa saudara. Dalam keadaan darurat ada sedikit utang sama pedagang Yahudi. Belum waktunya, ini udah nagih utang. Nabi nggak pernah lambat bayar utang saudara. Nabi tidak pernah lambat bayar utang. Nabi nggak pernah ingkar janji saudara. Ini belum waktunya dia udah nagih. Nagihnya sambil marah-marah. Di samping Nabi ada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Begitu nagihnya tidak santun, berdiri Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, da'ni an aqta rasah. Ya Rasulullah, izinkan aku tebas batang leher orang ini. Kurang ajar Yahudi ini. Apa jawab Nabi? Igris makanak ya Umar. Itmain, duduk di tempatmu, tenang ya Umar. Mestinya kau nasihati dia supaya sabar kalau nagih utang. Dan kau nasihati aku supaya aku cepat bayar utang. Subhanallah. Itu akhlak Nabi saudara. Ini urusan pribadi, bukan urusan agama. Urusan utang. Urusan utang. Jadi jangan urusan utang ditarik-tarik ke urusan akidah. Bukan, ini urusan pribadi, urusan utang. Jangan ditarik ke akidah. Tidak dibunuh oleh Nabi saudara. Jangankan dibunuh, dihukum saja tidak. Subhanallah. Sallu ala Nabi. Kira-kira jelas gak? Urusan utang. Tambah satu lagi. Nabi dengan para sahabat mau berangkat perang. Kalau mau berangkat perang bagaimana sahabat? Saya tanya, gagah gak? Gagah gak? Oh gagah. Semangat tidak? Lagi semangat naik kuda saudara. Pedang di samping saudara. Lagi semangat. Saking semangatnya di jalan, ada pagar kebun Yahudi saudara. Kena pasukan kuda keinjak. Rusak pinggirnya. Yang punya gak terima. Marah-marah, dia maki-maki saudara. Bayangin dah, umat Islam lagi mau perang, bawa pedang, ada Yahudi maki-maki, kira-kira bagaimana? Saya mau tanya nih, kira-kira orang Pondok Rangon gimana tuh? Wow, pala lepas saudara dari leher. Betul? Sahabat begitu juga, saudara, marah, kurang ajar nih Yahudi. Ini lagi pada mau perang, saudara. Tapi ditahan oleh Nabi. Jangan. Kalian jangan marah. Kalian salah, ganti rugi. Subhanallah. Lo kenapa gak dibunuh? Ini urusan pagar. Jangan ditarik ke urusan akidah. Saya tanya sekali lagi, kalau gitu Nabi kita arif tidak? Bijak tidak? Cerdas tidak? Pandai tidak? Cinta Nabi. Sallu ala Nabi.
Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ini kalau saya ceritain begini, saudara, banyak cerita seperti ini. Lembut kita punya Nabi, arif kita punya Nabi, bijak kita punya Nabi. Alhamdulillah. Tapi ceritanya jangan sampai di sini. Kalau ceritanya sampai di sini, besok-besoknya ada yang hina Nabi, ya kita diamin semua. Kira-kira jelas gak? Nah gitu saya mau tanya, ceritanya cukup sampai di sini apa nyambung? Nyambungnya kapan? Tahun depan. Biar datang lagi. Masya Allah. Nyambung? Betul? Saudara, buka Sahih Bukhari. Saudara, ini dalam kitab Sahih, bukan hadis dhaif, bukan hadis maudhu. Saudara, Nabi duduk di masjidnya, sahabat kumpul semua. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Man yakfini amma yu'thini. Siapa di antara kalian yang siap menyelesaikan orang yang selalu menyakitiku? Nabi tawarkan ke sahabat, siapa di antara kalian? Ada Ansor berdiri, saudara. Ana ya Rasulullah. Ana ya Rasulullah. Nabi sebutkan namanya, saudara, Ka'ab ibn al-Ashraf. Jadi ada tokoh Yahudi, kerjaannya tiap hari keliling, saudara. Dari gang ke gang, dari rumah ke rumah, dari satu majlis ke majlis lain. Kerjaannya menghina Nabi, menghujat Nabi, saudara. Dan Nabi nggak terima. Karena ini bukan urusan utang, ini bukan urusan pagar, ini bukan urusan pribadi, saudara. Dan yang melakukan ini bukan korban buzzer, buzzernya yang kerjain ini. Ini buzzernya nih, biang buzzer, saudara. Nah ini Ka'ab ibn al-Ashraf ini biang buzzer. Dia suarakan ke sana kemari, dia bikin isu, saudara. Dia jelekin Nabi. Jadi ini bukan korban isu, bukan. Dia ini tukang fitnah yang suka menyebarkan hoax, saudara. Maka itu Nabi umumkan, man yakfini amma yu'tini. Siapa di antara kalian yang siap menyelesaikan orang ini yang selalu menyakitiku? Begitu berdiri dia berangkat, Nabi izinkan. Enggak lama lagi balik, kepalanya diberikan kepada Nabi. Baca Sahih Bukhari. Ini bukan hadis maudhu, ini bukan hadis dhaif. Jadi cerita begini apa kita malu? Lihat Nabi kita memerintahkan sahabat membunuh orang yang menghinanya. Apa yang mesti dimalukan, saudara? Ini hukum syar'i, ini hukum Allah. Nabi tegas. Makanya saudara, kalau kita baca Maulid Tiba, di sana digambarkan sifat Nabi. Wa ya'fu 'anil dzambil ladzi fi haqqihi wa sababihi. Wa idza tuyya haqqullah lam yakum ahadun bi khatabi. Tegas digambarkan apa? Nabi selalu memaafkan kesalahan orang-orang, saudara, yang berkaitan dengan urusan pribadinya. Kalau urusan pribadi, Nabi maafkan. Nabi nggak ambil hati, Nabi nggak ambil balas. Tapi hati-hati. Wa idza tuyya haqqullah. Tapi kalau hak Allah yang dihilangkan, hak Allah yang dilanggar, hak Allah yang dilecehkan, lam yakum ahadun, tidak ada seorang pun yang berdiri di hadapan Nabi li ghadabi untuk menjaga kemurkaan Nabi, saudara. Sallu ala Nabi. Kira-kira jelas tidak? Jadi yang suruh bunuh penghina Nabi siapa? Siapa yang suruh? Perintah siapa? Jadi kalau perintah Nabi, saudara, saya mau tanya, salah atau benar? Salah atau benar? Pasti benar, saudara. Nggak ada Nabi salah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sampai di sini jelas? Bukan itu saja, buka juga di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di Kutubus Sunan, saudara. Ada lagi tokoh Yahudi yang lainnya, saudara. Bagaimana Nabi mengirim para sahabatnya untuk dibunuh mereka yang menghina Nabi. Bahkan ada seorang sahabat Nabi buta matanya, saudara. Buta matanya, dia punya hamba sahaya. Hamba sahayanya setia melayani dia, saudara. Kesetiaannya lebih melebihi istrinya, saudara. Bahkan sudah melahirkan anak untuknya. Ini hamba sahaya, saudara. Ini hamba sahaya yang melayani makannya, minumnya, semua pekerjaan rumahnya, merawat anaknya, saudara. Tapi ada satu kekurangannya. Dia suka mempergunjingkan Nabi, saudara. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, saudara. Sahabat ini memberikan nasihat, kau jangan singgung Nabi. Kau ini
Akhirnya suatu ketika begitu pulang dari masjid Nabi usai sholat isya, saudara, sampai di rumah, begitu mau makan malam asya disediakan oleh hamba sahayanya asya. Begitu disediakan asya, ngoceh lagi mulutnya menghina Nabi. Ini si buta, di pinggangnya ada khanjar. Khanjar tuh kalau kayak kita pisau belati, saudara, pedang setengah, tidak full, saudara. Di pinggangnya ada khanjar. Dia kasih nasihat, cukup dong, jangan kau hina Nabi, nggak boleh, nanti aku marah. Tetap dia hina, dia cabut khanjarnya, dia tusuk itu perempuan, perkis kena lambungnya, perempuan itu mati ya. Geger satu Madinah geger. Ada sahabat Nabi sholat setiap hari bersama Nabi, dia bunuh perempuan yang setia melayani dia di dalam rumah, saudara, yang melayani segala keperluannya, geger. Akhirnya besoknya waktu sholat subuh, semua kumpul di masjid Nabi, saudara. Sahabat yang buta ini juga dihadirkan, saudara. Nabi tanya, setauku kau ini orang baik, kau sholat bersamaku, kau ikut aku, kenapa semalam, apa betul semalam kau bunuh perempuanmu? Dia ngaku, betul ya Rasulullah. Bukankah itu perempuan yang selama ini melayanimu, yang ngurus anak-anakmu, yang mengatur makan minummu, pakaianmu? Betul ya Rasulullah. Lalu kenapa kau bunuh? Ini arifnya Nabi, gak main nuduh dulu, tanya dulu. Tanya. Kadang-kadang gak pakai nanya, udah bikin ulasan. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi ilmu yang diajarkan Nabi bagus tidak? Indah tidak? Cantik tidak? Takbir. Itu Nabi kita nanya dulu. Nabi tanya kenapa? Dia ceritakan, ya Rasulullah, perempuan itu memang baik, dia sering melayani aku, tapi sudah lama sekali dia selalu menghinamu ya Rasulullah. Dan beberapa tetangga menjadi saksi, ya kawan. Malam tadi aku gak kuat ya Rasulullah, aku gak mau lagi ada di rumahku yang menghina merendahkan namamu ya Rasulullah. Aku tidak menyesal dan aku siap apapun kau hukum aku ridha ya Rasulullah. Subhanallah, dia ridha. Nabi mau hukum apa buat dia? Yang penting dia gak mau dengar lagi di rumahnya ada nama Nabi dihinakan, saudara. Subhanallah. Tapi apa? Begitu Nabi dengar ada kesaksian, Nabi katakan di hadapan para sahabat ikhwan, "I'lamu," kata Nabi, "ketahuilah, innaha muhdar dam." Sesungguhnya perempuan tersebut halal darahnya ditumpahkan. Dan si yang buta tadi dipersilahkan pulang ke rumah bebas tanpa hukuman apapun, saudara. Takbir. Nah, sekarang saya mau tanya, bunuh orang menghina Nabi, di sidang Nabi dibebasin, berarti itu yang ngebunuh dianggap salah atau benar? Dianggap salah atau benar? Berarti membunuh penghina Nabi salah atau benar? Salah atau benar? Takbir. Gak sampai di situ, saudara. Tadi di pembukaan ceramah saya sudah cerita soal Khalid bin Walid. Begitu juga Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah dicekek orang Yahudi sampai mati karena menghina Nabi, saudara. Enggak, Sayyidina Ali enggak ada hukum Nabi, saudara. Nah, jadi biar kita tahu, saudara, kapan penghina itu harus dibunuh, kapan penghina itu tidak boleh dibunuh, saudara. Jadi ada saatnya, ada tempatnya, ada masanya. Nah, ini yang mesti kita buka kepada umat, supaya umat cerdas. Jangan cerita soal sabarnya Nabi doang, tegasnya Nabi disembunyikan. Atau sebaliknya, hanya cerita tegas Nabi saja, sabar arif bijaknya Nabi disembunyikan. Kalau kita hanya selalu bercerita tegas Nabi, berani Nabi, tanpa cerita sabar, tanpa cerita arif, tanpa cerita bijak, nanti umat salah paham, jadi garang semua, saudara. Tapi kalau kita cerita berimbang, ini loh arifnya Nabi, ini bijaknya Nabi, ini cerdasnya Nabi, ini pandainya Nabi, saudara, umat menjadi cerdas dan pandai untuk bagaimana cara mencontoh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, terlepas daripada riwayat-riwayat yang tadi saya sampaikan, saudara, yang jelas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan yang di luar Ahlus Sunnah sekalipun, saudara,
semua sepakat menjadi ijma'ul ulama, ijma'ul ummah, bahwa penghina Nabi, saudara, harus dihukum mati. Kira-kira jelas tidak? Enggak ada ma'ahad minal ulama salafan wa khalafan yukhalif hadal ijma', saudara. La ahad. Bahkan Umar bin Abdul Aziz sang khalifah, saudara, itu mengeluarkan keputusan hukum, siapa saja yang hina Nabi hukum mati. Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma pernah ditanya, "Ya Ibn Umar, ini ada kafir dhimmi." Kafir dhimmi itu orang kafir yang dibawa perlindungan negara Islam. Dia hidup sebagai warga negara Islam, saudara. Kemudian dia mematuhi peraturan, dia membayar jizyah, dan kita yaitu memberikan perlindungan keamanan. Pertanyaannya, "Ya Ibn Umar, ini ada kafir dhimmi, dia menghina Nabi. Kalau kafir harbi kan ketahuan, kita perangi. Ini kafir dhimmi bagaimana?" Apa kata Abdullah ibn Umar? "Wallahi, kami memberikan perlindungan keamanan untuk mereka, bukan untuk mereka menghina Nabi. Kami memberikan perlindungan keamanan mereka, kami bela mereka, kami jaga harta mereka, kami jaga nyawa mereka, bukan untuk mereka menghina Nabi. Kalau mereka menghina Nabi, maka batal perlindungan untuk mereka." Hati-hati, menghina Nabi nggak sembarangan, saudara. Bahkan kalau Anda baca dalam beberapa kitab seperti kitab Asy-Syifa, Al-Ghadiyat atau yang lainnya, saudara, di sana dikatakan apa, saudara? Barang siapa yang menyatakan inna firida'in Nabi wasakhun, saudara, faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan di sorbannya Nabi ada kotoran dengan tujuan untuk merendahkan Nabi, kafir, saudara. Hati-hati. Nah, makanya kalau cerita tentang Nabi jangan bercanda. Cerita Nabi serius. Jangan sampai Nabi disebut belekan lah, rembes lah, apa-apa. Ini kalam apa? Kita nyebut nama Nabi Muhammad saja nggak pantas, saudara. Nggak pantas. Dulu para sahabat Nabi itu menyebut nama Nabi dengan nama Muhammad, saudara. Kalau mereka bercerita Muhammad datang, Muhammad pergi, kita cinta Muhammad, turun ayat Quran, ditegur sama Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, la taj'alu du'a'an nabi bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kau jadikan sebutan panggilan Nabi di antara kamu seperti panggilan sesama kamu. Dilarang oleh Allah, enggak boleh. Sejak ayat itu turun, tidak ada satupun sahabat yang memanggil Nabi dengan hanya menyebut nama, saudara. Kalau mereka bertemu Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, nggak ada yang berani lagi ya Muhammad, nggak ada. Jadi kalau ada hadis-hadis yang kita baca soal ya Muhammad, itu biasanya sebelum adanya teguran tadi, saudara. Jadi kalau sebut Muhammad aja nggak boleh, apalagi diberikan sifat-sifat yang tidak layak. Nggak boleh, saudara, haram. Nah, maka itu tanamlah kecintaan kita kepada Nabi. Tempatkanlah Nabi pada tempat yang semestinya. Beliau manusia mulia, beliau manusia agung, beliau yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, betul-betul berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang azim, akhlak yang sangat mulia. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ahibbahil kiram, setelah kita tahu semua itu, saudara, jadi kalau zaman sekarang ini ada yang menghina Nabi, saudara, kalau yang menghinanya orang Islam, maka wajib yustatab, disuruh bertobat. Enggak mau tobat, hukum mati, saudara. Lalu kalau ada orang kafir yang menghina Nabi, kalau dia kafir harbi, perangi. Kalau dia kafir dhimmi, saudara, berikan peringatan, batal dia punya perlindungan kalau dia nggak minta maaf, saudara. Jadi jangan kita kendor soal penghinaan Nabi. Dan soal terakhir, ada seorang guru yang mempertontonkan, yaitu kartun Nabi alaihi salatu wassalam di Prancis, saudara, kemudian dibunuh oleh seorang siswa, seorang pelajar yang masih berumur 18 tahun, saudara, berasal dari Chechnya. Ini menggemparkan dunia, saudara. Nah, kemudian muncullah pendapat-pendapat yang pura-pura arif dan pura-pura bijak, saudara. Pura-pura arif dan pura-pura
Bijak apa dia bilang? Itu kan bukan kartun Nabi. Nabi kan gak boleh digambar. Itu kan orang lain. Saudara, kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Jadi kalau ada kartun digambar, apapun gambarnya, ditulis ini Nabi Muhammad, saudara, itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Takbir. Jadi nggak boleh ada lagi yang bilang, saudara kita jangan marah. Ini kan karena kesalahan umat Islam juga, karena ada ISIS yang ada teroris dari Islam sehingga mereka menghina Nabi. Saudara, ya teroris yang beragama Islam silakan perangi. ISIS yang melanggar silakan perangi, saudara. Tapi itu bukan alasan untuk menghina Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nggak boleh kita membenarkan itu gara-gara ada teroris beragama Islam, gara-gara ada ISIS yang sudah menyimpang, kemudian saudara kita memaklumi punya untuk menghina Nabi. Haram. Nggak boleh, saudara. Ya, ayo sama-sama, saudara, kita kecam itu ISIS. Ayo sama-sama kita perangi itu para teroris. Tapi kau tidak punya hak untuk menjadikan itu sebagai dalil untuk membolehkan menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi jangan melemah, jangan. Ini kan karena kesalahan kita juga. Ini karena kita yang memerangi, kita teroris. Jadi boleh, jadi boleh gitu mereka menghina Nabi. Mentang-mentang umatnya ada yang jadi teroris. Gak bisa, saudara. Sama dengan kalau ada orang Kristen jadi teroris. Di Eropa teroris banyak Kristen, saudara. Apa karena mereka teroris boleh kita menghina Yesus mereka? Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Gak boleh. Jangan kaitkan terorisme dengan agama apapun, betul? Apalagi dengan agama Islam, betul? Dan tidak ada alasan untuk menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudara. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Nah, sekarang saya mau tanya, siap bela Nabi? Siap bela Nabi? Siap bela Nabi? Siap habisi siapa saja yang menghina Nabi? Takbir. Kemudian ada yang bilang, kan Islam ini kan gak ngajarin umatnya untuk membunuh orang, masa menghina Nabi? Kita harus membunuh karena perbedaan pendapat. Saudara, kita gak membunuh karena perbedaan pendapat. Saudara, kita membunuh karena nabinya dihina. Jangan bilang karena perbedaan pendapat. Kita gak pernah membunuh karena perbedaan pendapat. Kita gak pernah merusak karena perbedaan pendapat, betul? Saudara kita dari kisnya membunuh gurunya bukan karena perbedaan pendapat, karena nabinya dihina, nabinya dinistakan, nabinya direndahkan, dan dia tidak terima, saudara. Nah, maka itu jangan kaget begitu jenazahnya, saudara, dikembalikan. Ini yang dari ceknya, ditembak polisi di Perancis, mati. Orang menyambut sebagai pahlawan, saudara. Takbir.